Selamat siang pemirsa, kita jumpa lagi dalam Buletin Siang bersama saya Ida Parwati. Selama 30 menit mendatang kami akan menemani Anda dengan berbagai laporan aktual. Di antaranya mengenai peninjauan ke gudang beras di Cipinang, Presiden mempertanyakan harga beras yang terus naik meskipun stok cukup. Ratusan mahasiswa Front Pemuda Nasional sejak pukul 6 pagi menggelar aksi unjuk rasa menuntut untuk bertemu dengan Presiden, Menhankam dan Menteri Luar Negeri. Dan dalam rubrik wajah kita jumpai Angelia Partono yang akan mengajak kita mensiasati cara berbusana di masa sulit. Pemirsa, Presiden B.Y. Habibie pagi tadi melakukan peninjauan ke Pusat Perdagangan Beras Cipinang, Jakarta Timur. Dalam peninjauan yang mendadak dan dengan pengawalan yang tidak begitu ketat, Presiden Habibie melihat langsung persediaan stok beras yang belakangan ini ramai dibicarakan masyarakat. Pada kesempatan ini, Presiden Habibie yang berbaur dengan masyarakat berdialog dengan pengelola gudang beras. Presiden menanyakan mengapa stok beras cukup, namun harga naik terus. Menurut pengelola, ada isu pemerintah akan menaikkan harga dasar gabah kering giling dari Rp1.000 menjadi Rp1.500. Presiden menegaskan tidak akan menaikkan harga gabah. Sementara stok beras di Cipinang terdapat sekitar 2.340 ton. Biasanya yang masuk ke pedagang beras setiap harinya sekitar 1.600 hingga 1.700 ton. Harga beras di Cipinang berkisar antara Rp1.800 hingga Rp2.200 per kilogram. Dari Cipinang, Presiden Habibie melanjutkan peninjauan sembako ke Pasar Jatinegara. Berikut keterangan Presiden. Itu dijadikan lebih tinggi daripada 1.000, bukan memang petaninya untung, tapi ya rakyatnya itu tidak terjangkau. Jadi di dalam hal ini pemerintah sudah menetapkan naik dari 700 ke 1.000. Stop, tidak ada tambah-tambah yang lain. Nah, petani nanti dibantu supaya harga produksi dari petani itu bisa rendah, menurun, sehingga dengan cara demikian keuntungan petani itu lebih meningkat. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Front Pemuda Nasional Tim-Tim mendatangi Departemen Luar Negeri di Pejambon, Jakarta. Mereka menuntut untuk bertemu dengan Presiden B.Y. Habibie, Menhankam Pangap Jenderal Wiranto, dan Menlu Ali Alatas untuk menyampaikan permintaan agar dapat menentukan nasibnya sendiri melalui referendum. 20 orang wakil yang datang sejak pukul 6 pagi diterima oleh pejabat Dirjen Politik Hadi Wawarabi dan Dirjen Penerangan Luar Negeri Gafar Fadil mewakili Menlu Ali Alatas yang tengah berada di Filipina untuk menghadiri hari ulang tahun negara tersebut. Mereka menolak untuk menyampaikan aspirasinya sebelum bertemu dengan Presiden, Pangap dan Menlu serta memilih bertahan tinggal di kantor Departemen Luar Negeri. Sementara itu, para pengunjuk rasa lainnya melakukan aksi dengan menggelar spanduk dan yel-yel kemerdekaan bagi rakyat Tim-Tim. Selain itu, Front Pemuda Nasional Tim-Tim juga meminta agar Sanana Gusmao dibebaskan serta didudukan dalam meja perundingan tripartite antara pemerintah Indonesia, Portugal, dan PBB. Beberapa waktu lalu, Menlu Ali Alatas mensinyalkan kemungkinan pembicaraan untuk penyelesaian masalah Tim-Tim bersama dengan PBB dan pemerintah Portugal. Namun ia menambahkan penyelesaian secara menyeluruh harus disertai dengan itikat baik dari pemerintah Portugal sendiri. Berikut keterangan juru bicara Front Pemuda Nasional Tim-Tim, Jose Manuel. Kita akan tetap bertahan di sini untuk menuntut kepada pemerintah Indonesia, khususnya lewat Departemen Luar Negeri, agar sekiranya bisa menjanjikan sesuatu langkah konkret dalam arti menerima kami untuk berdialog dan membuat suatu bargaining yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, dari pihak pemerintah Indonesia dan juga dari pihak kami, agar kita bisa menemukan suatu titik terang dalam proses penyelesaian masalah Timur Timur. Dengan demikian kami akan... Pembebasan tahap kedua 16 Tapol dan Napol mendapat sambutan baik dari kalangan dunia hukum. Namun disarankan tindakan ini diikuti dengan peninjauan kembali pasal-pasal yang menjerat Napol dan Tapol. Dua praktisi hukum yang dihubungi RCTI Kamis kemarin, yakni Sabar Ompusunggu dan Gayus Lembuun, menyatakan dukungannya dan menyambut gembira keputusan pemerintah yang membebaskan para Tapol dan Napol tersebut. Apalagi jumlah mereka yang dibebaskan itu cukup banyak.
Kedua praktisi hukum ini menilai kebijakan pemerintah tersebut merupakan suatu terobosan dan keputusan yang berani. Hal ini menunjukkan pemerintah sekarang sangat memperhatikan aspirasi masyarakat luas. Meski demikian, keduanya berharap agar pembebasan para tapol dan napol itu dilakukan secara sangat hati-hati, sebab jika tidak, bisa menimbulkan persoalan baru di masa mendatang. Kami menyambut baik pembebasan tersebut karena itu merupakan angin segar bagi dunia hukum. Namun kami menghimbau kepada pemerintah agar melakukan pembebasan tersebut dilakukan dengan secara hati-hati agar tidak menjadi bumerang bagi suatu kepastian hukum. Sementara itu, Gayus Lumbun mengharapkan agar pembebasan para tapol dan napol itu diikuti juga penyempurnaan atau bila perlu penghapusan pasal-pasal yang menjerat para tapol dan napol. Tidak kita hanya memberikan pembebasan kepada orangnya saja, tetapi rambu-rambu yang mereka langgar ini yang perlu diperbaiki atau dihapus kalau memang itu perlu dihapus. Keputusan pemerintah B.J. Habibie membebaskan para tapol ini juga mendapat sambutan hangat di luar negeri. Arfan Arsad dan Jimmy Hawai melaporkan. Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo Kamis kemarin menyerahkan jabatannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paku Alam ke-8. Serah terima jabatan ini dilakukan di Gedung Wilis. Wartawan media cetak dan elektronik yang menunggu di depan pintu gedung sempat terkecoh karena Sri Roso masuk melalui pintu samping. Dalam sambutannya, Gubernur Yogyakarta mengatakan penyerahan jabatan Bupati Bantul ini dilakukan untuk memperlancar penyidikan aparat kepolisian yang tengah menangani kasus tewasnya wartawan Bernas Fuad Muhammad Safruddin alias Udin. Jika kemudian tidak terbukti Sri Roso terlibat, maka jabatannya akan dikembalikan. Serah terima jabatan ini dilakukan berdasarkan surat keputusan Mendagri tanggal 10 Juni lalu yang mencopot sementara jabatan Bupati Bantul. Untuk menjalankan pemerintahan di Bantul, Gubernur akan segera menunjuk pelaksana harian Bupati Bantul. Kejaksaan Agung meminta masyarakat yang ingin melaporkan adanya harta kekayaan pejabat atau mantan pejabat yang diduga diperoleh dari hasil kolusi, korupsi dan nepotisme atau KKN bisa mengirimkannya melalui kotak pos 777. Laporan juga bisa diberikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi setempat melalui kotak pos yang ditentukan. Dan untuk menghindari fitnah, pelapor diharapkan mencantumkan identitas yang jelas. Kejaksaan akan merahasiakan identitas tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pemirsa, kami akan hadir kembali dengan berbagai laporan dari mancanegara, di antaranya mengenai para korban badai Gujarat, India sudah mulai dikremasi hari ini. Virus yang menyerang anak-anak di Taiwan diperkirakan akan menyebar ke negara Asia Tenggara lainnya. Nah pemirsa, kita ikuti laporan selengkapnya setelah selingan berikut ini. Korban topan yang melanda negara bagian Gujarat, India Barat, Selasa lalu meningkat menjadi 637 orang. Sampai hari ini sudah 28.000 penduduk diungsikan. Menurut petugas setempat, para korban itu kebanyakan berasal dari kota Pelabuhan Kandla. Separuh dari 20.000 rumah di wilayah ini hancur akibat deburan ombak setinggi 3 meter yang diikuti hujan lebat. Mereka menyatakan kecewa karena petugas pemerintah tidak memberikan peringatan dini akan serangan angin topan itu yang berkecepatan 150 km per jam. Jaringan komunikasi dan jalan utama rusak berat sehingga menyebabkan warga mulai kesulitan air dan listrik. Diperkirakan kerugian materi sebesar $284 juta atau sekitar 3,5 triliun rupiah. Dan sejak Kamis kemarin jenazah para korban badai ini mulai dikremasi secara massal. Para dokter di Taiwan memperingatkan virus yang mirip virus flu yang menyerang anak-anak di Taiwan sekarang bisa menyebar ke Hong Kong dan negara Asia Tenggara. Sejauh ini sudah 200 anak dilaporkan terjangkit virus yang menyerang perut. 32 diantaranya meninggal. Virus tersebut diperkirakan akan menjangkiti 500 juta orang Taiwan sebelum wabahnya benar-benar teratasi. Departemen Kesehatan Taiwan mengingatkan para orang tua agar tidak membawa anak-anak ke tempat umum untuk menghindari kemungkinan terkena virus tersebut. Menanggapi kritikan masyarakat terhadap Departemen Kesehatan, seorang direktur pada departemen itu Kamis kemarin mengakui petugas kesehatan memang lamban dalam menangani wabah virus tersebut. Gejala penyakit virus itu diantaranya demam, muncul bintik-bintik, luka bernanah pada mulut, tangan, dan kaki. Kelainan denyut jantung diduga merupakan penyebab sindrom kematian mendadak pada bayi.
Hasil penelitian para ilmuwan Inggris itu dilaporkan Jurnal Kesehatan Inggris Kamis kemarin. Sudden Infant Death Syndrome atau SIDS, yakni sindrom kematian mendadak pada bayi, merupakan penyebab utama kematian bayi yang nampak sehat pada tahun pertama. Sindrom ini masih sulit diteliti karena jarang terjadi. Bayi yang mati karena SIDS diperkirakan hanya 0,2% setiap tahunnya. Langkanya kasus ini mendorong sekelompok ilmuwan dari Universitas Pavia di Italia meneliti lebih dari 30.000 bayi yang lahir selama 19 tahun. Mereka mendapati separuh dari 24 bayi yang mati karena SIDS memperlihatkan kelainan jantung. 2 kejadian elektrik kunci di jantung atau gelombang QT menunjukkan interval yang lebih lama. Hasil penelitian menunjukkan adanya kelainan proporsi perkembangan jantung pada bayi-bayi itu. Ketidaknormalan tersebut ditemukan ketika sebuah sinyal listrik mengindikasikan kedua bilik jantung bawah berkontraksi. Kelainan itu bisa menyebabkan masalah pada irama denyut jantung dan risiko kematian mendadak pada bayi meningkat sampai 40%. Kelainan itu merupakan penyebab tertinggi kematian SIDS dibanding faktor lain seperti tidur tengkurap, ibu merokok pada masa hamil, dan berbagi tempat tidur. Namun penyebab lain sebelum kelahiran bukan tidak mungkin menyebabkan kematian mendadak pada bayi. Bagaimanapun, informasi lain sangat diperlukan untuk mengidentifikasikan dengan lebih jelas penyebab sindrom kematian mendadak pada bayi sehingga bisa diupayakan pencegahan yang tepat. Keputusan penghapusan SPP, BB3 dan berbagai pungutan lainnya merupakan angin segar bagi para pedagang kecil di kawasan Jakarta. Apa yang mereka katakan? Berikut laporan kami. Tahun ajaran baru bulan Juli mendatang sudah di depan mata. Bagi Kang Maman, Uut, dan Husin, para pedagang informal di kawasan Latu Harahari, tahun ajaran baru sama dengan tambahan beban biaya pendidikan yang harus ditanggulangi. Maman yang telah menjajakan minuman sejak 5 tahun dengan 2 anak di kampung, harus berjualan hingga larut malam agar bisa menyisihkan tambahan uang untuk si kecil yang mau masuk SD. Sementara Uut dengan 4 anak usia sekolah terpaksa meninggalkan mereka di kampung. Sedang Husin yang memiliki 3 orang anak mengeluhkan berkurangnya pelanggan akibat perekonomian memburuk. Para pedagang sektor informal dengan pendapatan antara 5 sampai 10 ribu per hari ini menyambut amat gembira bila pemerintah menghapus biaya SPP dan berbagai pungutan lain untuk tahun ajaran mendatang. Kehidupan saya itu masih begini terus, belum ada kemajuan istilahnya. Maklum kita orang kecil. Sekolah anak gimana? Sekolahnya di Tasik. Biaya nggak ada masalah? Biaya mah ya ada aja, masalah biaya mah apa dari kita hasil begini. Pahit, perih, pedih gitu. Ya itu yang mudah-mudahan pemerintah itu bisa jangankan membebaskan masalah SPP itu bisa dikurangin masalah SPP itu. Bahkan di daerah saya desa tertinggal itu SPP sekarang mencapai 2.000. Nah, ya paling misalnya kalau ada keringanan gitu bagi saya sekitar 1.000 juga SPP ya untuk menolongnya. Apalagi kalau dibebaskan SPP itu kemauan saya. Kepengennya anaknya disekolahin sampai kapan Bu? Ya kurang tahu juga. Kenapa begitu? Ya soalnya belum pasti lah. Kalau misalnya bisa gitu anaknya bisa sekolah gitu? Ya mungkin ke SMP dilanjutinnya. Penghapusan SPP untuk SD dan SMP sudah dilaksanakan dengan berlakunya wajib belajar 9 tahun. Namun ternyata beban sumbangan BP3 justru lebih memberatkan. Teguh dan Wayan melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan perbincangan mengenai bagaimana mensiasati masa sulit untuk tetap tampil menarik. Kita ikuti perbincangannya setelah selingan berikut.